Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya Dewi Budianti. Kali ini, di episode ini menyapa Anda dari Padukuhan Galan, Tirtosari, Kretek Bantul, Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah janjian nih dengan anggota Komisi A DPRD Bantul, Bapak Pambudi, yang rencananya akan bertemu dengan warga yang akan mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Disduk Capil Bantul. Seperti apa selengkapnya, dan untuk melihat juga seperti apa pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat. Selengkapnya hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya, Pak Pambudi, halo, apa kabar? Mbak Dewi, alhamdulillah siang, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Berjumpa kembali kita. Berjumpa kembali. Kemarin ini terakhir kita di masalah sampah ya. Betul. Kemarin Tiuman, sampah, ya. Sekarang udah agak enak nih Pak. Ya. Udaranya, nggak Ya. ada bau-bau sampah ya Pak ya. Betul ya, sudah mulai kesadaran masyarakat semakin Betul, tinggi. Tapi di iya. selain persoalan baru ya, sampah masih numpuk di pos-pos yang warga merasa keberatan bau yang Iya, menyengat. iya. Mudah-mudahan segera teratasi. Betul, tapi hari ini di episode kali ini kita mau berbicara mengenai masalah yang lain dulu nih Pak. Betul, yang Mbak tentunya Dewi. juga tidak kalah pentingnya, Betul, yaitu ya. terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan. Betul. Kebetulan kita lagi di Padukuhan Galan nih ya Pak ya. Betul. Kita mau ada sosialisasi sepertinya nanti, tapi sebelum menuju ke sana, saya tuh pengen tahu nih Pak, mungkin masyarakat juga butuh pencerahan. Sebenarnya apa sih Pak pentingnya administrasi kependudukan atau tertib administrasi itu? Oh begini Mbak Dewi, jadi yang namanya administrasi kependudukan itu kan secara regulasi sebagai warga masyarakat itu harus memiliki hal tersebut. Karena hal tersebut merupakan suatu dokumen yang sangat urgent, penting bagi warga masyarakat dalam rangka itu merupakan kelengkapan dokumen administrasi yang harus dimiliki warga masyarakat. Misalnya KTP, kemudian akte kelahiran. Manfaatnya adalah untuk sekolah, untuk apa namanya mencari sertifikat, kemudian untuk perbankan, hal-hal yang sekiranya membutuhkan hal tersebut begitu. Ya, dalam berbagai banyak aspek kehidupan kita selalu butuh yang namanya identitas diri ya Pak Betul, ya. ya. Mau mendaftarkan anak mungkin ke sekolah, mengurus Betul. sertifikat tanah salah satu contohnya tadi. Ya. Termasuk sebetulnya yang paling mendasar adalah kita bagian warga negara Indonesia yang butuh juga pengakuan dari negara kita ya Pak ya. Betul. Kalau Betul, kita Mbak memiliki identitas diri, negara kita bisa mengakui bahwa kita adalah bagian dari WNI begitu kan. Betul Mbak Dewi, ya. Nah, tapi nih Pak, dari begitu banyaknya manfaat yang ada ketika kita bisa tertib administrasi, bagaimana kondisi realnya di lapangan? Apakah masyarakat juga sudah memiliki kesadaran yang setinggi itu gitu? Ya. Apalagi masyarakat di Bantul ini khususnya. Jadi begini Mbak, warga masyarakat secara umum saya kira masih perlu ada sebuah pendampingan edukasi. Jadi baru sekian warga masyarakat yang memahami, mengerti makna arti pentingnya administrasi kependudukan. Nah, justru hal itu perlu diedukasi kepada masyarakat agar masyarakat bahwa yang namanya dokumen administrasi kependudukan dan yang lain itu bukan suatu hal yang sulit. Sekarang bisa diakses dengan menggunakan sistem online, Bantul Smart Disduk Capil begitu. Siapapun kapanpun bisa mengakses, bahkan tidak terbatas waktu dalam mengakses, malam pun bisa. 24 jam ya 24, Pak? cuma nyetaknya di hari jam kerja begitu. Nah ini perlu kami edukasi supaya pada masyarakat, kalau dulu orang nyari dokumen itu kan harus menggunakan pihak ketiga orang lain, harus ini itu. Ini dalam rangka hemat, efektif, efisien, dan tidak perlu waktu yang berlama-lama. Karena saat ini kan tidak harus di Dukcapil, cukup di apa namanya kecamatan itu bisa melakukan pencetakan kartu tanda penduduk itu, Mbak. Oke, KTP, kemudian KK, semuanya ya Pak ya, ya. termasuk juga mengurus surat pindah barangkali itu juga bisa dilakukan tentunya ya Betul, Pak ya. ya. Dan masalahnya begini Pak, zaman sudah terus berkembang, Betul. sudah semakin paperless lah ya istilahnya, sudah sedikit menggunakan kertas begitu, berganti dengan teknologi yang bisa menggantikan itu semua. Betul. Tapi apakah masyarakatnya juga sudah siap Pak dengan itu? Kalau Bapak, Pak Budi sejauh ini melihatnya seperti apa? Ya ini proses lah. Suatu saat warga masyarakat jelas akan bisa dan dituntut untuk bisa. Sehingga pada saat ini ketika warga masyarakat yang satu belum memiliki HP Android misalkan, ini bisa bertanya kepada petugas di Kaluran. Kemudian
Ini karena ini suatu hal yang sangat penting. Karena sekarang kalau orang berpergian tidak harus membawa fisik dokumen kependudukan, sudah diprogram lewat IKD, identitas kependudukan digital. Sehingga tinggal mejen-mejen, nanti di situ muncul KTP, KK, di dalamnya di situ ada berarti. Tinggal di apa? Di barcode dan sebagainya ditunjukkan selesai, Mbak. Tidak perlu membawa dokumen administrasi secara fisik begitu. Iya, apalagi mohon maaf untuk lansia begitu Betul, ya, yang biasanya memang sangat menantang bagi mereka untuk bisa memproses dokumen melalui digital begitu kan. Digital literasinya sangat kurang. Tadi Bapak menyebutkan bisa bertanya langsung ke kelurahan begitu kan. Betul. Apakah juga memang sudah ada di poskan setiap kelurahan ini orang-orang atau tim khusus yang bisa menjadi pendamping bagi mereka terkait hal ini? Ada ya Pak ya? Betul Mbak, di satu sisi memang yang namanya IT teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun demikian kendalanya bagi orang tua, manula atau lanjut usia, ataupun anak muda yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Bisa jadi. Sehingga ini tidak hanya ruang, anak muda pun harus belajar, dan kalau tidak itu bisa bertanya kepada orang yang paham atau mengerti. Nah, terkait dengan personal yang di Kalurahan, di Bantul itu ada seseorang yang bisa disebut seorang register begitu. Ini ketugasannya membantu dari Disdukcapil bahwa diperintah atau ada SK Bupati bahwa seseorang itu membantu kelancaran warga masyarakat yang ingin membutuhkan layanan dokumen administrasi secara online. Dan mereka tentu saja siap kapan saja untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Pak ya. Setiap saat ketika tidak ada suatu acara yang sangat yang penting pasti akan dilayani dengan sebaik-baiknya karena sudah punya komitmen bagaimana agar warga masyarakat itu dilayani dengan cepat, tepat, mudah, hemat dan sebagainya. Ya, tadi kan banyak sekali manfaat yang sudah disebutkan sebelumnya begitu ya Pak, untuk masyarakat sendiri. Termasuk bayangkan jika suatu hari, mudah-mudahan tidak terjadi kalau ada celaka di jalan begitu ya, tapi tidak ada identitas diri, bagaimana kemudian di rumah sakit bisa melayani ini siapa dan harus menghubungi keluarga di mana, begitu kan sangat penting sebetulnya ya Pak ya. Termasuk untuk pemerintah sendiri, tidak hanya untuk masyarakat. Kalau untuk pemerintah manfaatnya apa saja Pak ketika administrasi kependudukan tuh rapi begitu datanya? Nah, manfaat bagi pemerintah ketika warga masyarakat itu memiliki dokumen real dan cukup ataupun dimiliki dalam urusan administrasi kan jadi lancar. Komunikasi apa saja. Kemudian tadi disinggung bahwa seseorang dokumen penting ketika ada kecelakaan, saat ini dengan adanya identitas kependudukan digital ini, di KTP itu otomatis sudah ada golongan darah. Sehingga ketika membutuhkan darah, di situ otomatis sudah ada di situ. Lain halnya kalau beberapa waktu yang lalu masih ada KTP kosong golongan darahnya. Dengan program sistem ini diharapkan warga masyarakat ini sudah golongan darahnya sudah tercantum di dalam daftar kependudukan tersebut, Mbak. Oke. Dari pemerintah sendiri, dari wakil rakyat sendiri, kalau warganya ini datanya rapi, jelas, itu juga memudahkan untuk alokasi anggaran ya Pak ya. Untuk bisa melakukan terus pembangunan yang akhirnya kembali juga ke masyarakat begitu. Nah, untuk menjawab segala persoalan ini Pak, solusinya adalah salah satunya saya yakin adalah sosialisasi. Apa nih yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan sosialisasi ini? Bapak punya acara atau bekerja sama dengan siapa khususnya untuk warga di Padukuhan Galan ini? Jadi bagi Pak, bahwa Komisi A itu mitranya adalah salah satu Disdukcapil Kabupaten Bantul. Nah ini kami sebagai wakil rakyat memanfaatkan dan punya kewajiban kepada warga masyarakat untuk mendampingi, untuk disosialisasi. Sehingga warga masyarakat diharapkan nanti akan paham tentang dokumen kependudukan dan lain sebagainya. Dan nanti ini akan kami harapkan pada peserta sosialisasi ini KTP-nya diprogramkan di Android-nya. Nanti akan dilayani oleh Disdukcapil. Jadi warga ini akan berkumpul ya Pak ya untuk mendengarkan sosialisasi. Nanti akan dilayani sehingga warga itu tidak harus membawa KTP, masuk di sudah ada KTP-nya, ada kakaknya, keluarga di situ. Jadi langsung bisa praktek ya Pak ya. Kalau gitu saya boleh ikut juga nggak untuk bisa melihat langsung bagaimana sosialisasinya. Yuk kita ke sana Pak sekarang ya.
Iya, pemirsa Anjang, Suara Wakil Rakyat, warga di Pedukuhan Galan ini tadi sudah mendengarkan sosialisasi administrasi kependudukan yang penting sekali untuk bisa dimengerti dan diaplikasikan tentunya oleh warga karena sebegitu besar pentingnya memiliki identitas diri untuk banyak aspek di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di segmen kali ini kita akan ngobrol lagi, Pak Pambudi, anggota Komisi A DPRD Bantul, masih bersama dengan kami tentunya. Dan sekarang sudah bergabung ini Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bapak Bambang Purwadi. Apa kabar? Baik, Mbak Dewi. Alhamdulillah. Tadi sudah memberikan sosialisasi pemaparan dengan warga. Warga juga begitu antusias bertanya ya Pak ya. Betul, Tapi ya. apa sih Pak, Pak Bambang yang benar-benar manfaat bisa dibawa pulang nih untuk warga setelah sosialisasi tadi? Oh iya. Oke, terima kasih. Ini momen yang sangat penting untuk kita terkait identitas kependudukan. Jadi bicara penduduk itu pasti orang yang berada di satu wilayah atau tempat tertentu. Sehingga untuk membuktikan dia itu subjek hukum di situ maka perlu sebuah identitas. Maka ini pentingnya kartu identitas penduduk. Kalau di Indonesia itu namanya KTP elektronik. Jadi Mbak Dewi, intinya KTP elektronik itu sangat bermanfaat untuk kita masyarakat, apalagi di Bantul. Yang pertama nanti terkait pelayanan publik untuk perizinan, kemudian mau buat SIM, mau punya BPJS, mau ngurus perpajakan, mau ngurus perbankan, ya. Mau nikah? Apalagi mau nikah. Dan yang harus ditunda apa Pak tadi? Kemudian akte kematian. Ya, itu dia. Jangan keburu kalau ya gitu ya. Kemudian satu hal yang perlu dipahami masyarakat dengan KTP elektronik maka data kependudukan kita makin akurat dan ini sangat bermanfaat untuk mendukung memperlancar pembangunan kita di semua sektor. Ya, itu kan tagline-nya Dukcapil Go Digital. Ya. Tadi juga disebutkan ada apa? Identitas kependudukan digital. Apa sih ini Pak sebetulnya? Jadi identitas kependudukan digital ini adalah fitur baru atau kebijakan baru terkait KTP identitas penduduk. Sekarang masyarakat tidak hanya menikmati KTP elektronik yang manual, tetapi KTP secara digital. Jadi KTP di Android-nya. Nah, maksudnya apa? Dengan identitas ini kita menikmati satu langkah Bantul itu menjadi kota yang smart city, masyarakatnya semua dilayani adminduknya secara digital. Dan KTP digital ini membantu kita ketika kita satu kesulitan terkait KTP elektroniknya hilang atau rusak. Yang kedua, ya ini layanan KTP kan layanan terintegrasi. Begitu kita install KTP digital, maka kita pasti sudah nge-link dengan kartu BPJS, kemudian NPWP, kemudian ada kartu vaksin, bahkan bagi yang ASN sudah nge-link dengan kartu kepegawaian di BKN. Oke, jadi kalau kartu-kartu itu dalam kondisi sedang tidak dibawa secara fisik, Kita digital masih ini aman. masih aman karena Masih semua aman. terekam di situ ya Pak ya. Betul. Bahkan di situ ada kartu keluarga, anggota keluarganya siapa saja. Dan itu otomatis update ketika penduduk mengupdate datanya. Ya. Jadi inilah kelebihan sistem database terintegrasi. Kalau mau ngurus surat kehilangan itu juga bisa dari situ Pak. Surat kehilangan itu ke depan bisa melalui fitur IKD. Nah, saat ini sedang kita kembangkan. Oke. Nah, solusinya adalah menggunakan aplikasi yang lokal di Dukcapil Smart. Oke. Ini sifatnya belum wajib, tapi manfaatnya banyak sekali kalau kita memiliki aplikasi tersebut ya Pak ya. Nah, Jadi, ini sosialisasinya seperti apa ini untuk masyarakat? Pertama, belum wajib atau tidak wajib bahkan bagi yang penduduk yang usianya sepuh, tua, atau mereka tidak punya HP. Masyarakat yang tidak punya HP, kami tidak mewajibkan untuk punya KTP digital. Tetapi bagi yang punya HP baik Android yang berbasis Android ataupun iOS, maka wajib untuk menginstal KTP digital. Kenapa? Karena pemerintah pusat sudah memberi target kinerja Bantul untuk tahun ini harus IKD sebanyak 183.000 penduduk atau 25% dari jumlah wajib KTP. Karena itu ini kami mendorong segera penduduk untuk bergerak menginstal. Karena ini untuk
kemanfaatan kepentingan kita sendiri untuk terkait semua pelayanan COVID. Untuk itu sosialisasi sedang gencar Ya, dilakukan ya Pak ya. Inilah kita lakukan sekarang ini, kami Iya. kolaborasi dengan jajaran DPRD dikomandani Pak Iya. Pambudi Mulya. Ini kami terima kasih sekali. Jadi kita bisa langsung bertemu masyarakat, bisa memberi edukasi, memberikan wawasan betapa pentingnya KTP digital ini untuk kepentingan kita ke depan. Iya. Sebagai mitra kerja Pak Pambudi sejauh ini bagaimana sinerginya, berkolaborasinya dalam mendukung upaya ini Pak? Baik Mbak Dewi, jadi kami selaku anggota DPRD Ketua Komisi A dan Disduk Capil itu merupakan salah satu mitra kerja kami. Kami selalu intent dalam memberikan dukungan. Bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Artinya Pak Bambang, permasalahan tempat jalan itu apa gitu kan begitu. Misalkan kemarin masalah alat cetaknya yang nggak beres, anggarkan Pak Bambang kan. Misalkan alat yang untuk ngeling itu anggarkan Pak Bambang. Kemudian termasuk misalkan tempat antrian pun kami mensupport sampai Bang lupa apa ya kemarin untuk tempat ruang tunggu lupa tidak ada, saya ingatkan dan yang lain. Pokoknya terkait dengan demi kelancaran, demi kemudahan, demi kenyamanan terkait dengan Disduk Capil kami selalu support Mbak, karena hal sesuatu yang sangat penting. Jadi Disduk Capil itu saya melihat seperti rumah sakit, antrinya tuh kadang banyak sekali. Sampai sekarang masih Pak seperti itu Pak? Ya alhamdulillah karena sudah berkurang. Kolaborasi itu terus mulai berkurang, sangat signifikan. Terus gini Mbak, kalau bisa Pak Bang ada sebuah inovatif. Bagaimana kalau KTP dan yang lain dicetak tidak hanya di Disduk Capil. Nah, kemarin pada awalnya hanya sekian tempat gitu Pak, dari 3 berkembang sampai alhamdulillah sudah di masing-masing kecamatan bisa melakukan pencetakan dokumen KTP. Dan nanti yang lain kamu mensupport dalam rangka pelayanan yang serba cepat, mudah, gampang, irit, gratis harus kita support demi warga masyarakat yang kita cintai bersama. Jadi anggaran aman ya Pak ya untuk bisa mendukung ini? Iya, nanti. Kami dengan teman Komisi A, ayo kita support apapun bagaimana. Cuma kadang-kadang ketika di Banggar itu kadang kan terjadi diskusi. Kebutuhan di Bantul itu kan tidak hanya di Disduk Capil, bermacam-macam. Ya nanti kita tergantung sejauh mana kebutuhan yang mendesak atau first priority. Jadi sekarangnya kalau itu memang menjadi kebutuhan usaha, saya kira apa sih kalau tidak gandarkan, kalau kita mampu tetap kita support untuk mewujudkannya. Yang paling mendesak apa Pak saat ini? Singkat saja mungkin. Yang jelas yang tadi sarana kita untuk rekam, karena kita ini mau punya gawe nasional juga di 2024 ya. Ini alat rekam ini harus kita support. Oh iya. Iya. Alat rekam sudah dicatat ya Pak ya. Ya nanti yang tahu secara teknis aja kan beliau, kalau kami nggak tahu apa memang kebutuhannya. Kalau ya kita support, ini harus diwujudkan. Saya yakin akan terus berkolaborasi ini untuk bisa mendukung agar terus berjalan dengan lancar. Tapi mungkin terakhir Pak Pambudi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kami sangat berharap pada masyarakat, ayo terkait dengan dokumen kependudukan dan dokumen yang lain ini, kita jangan merasa sulit, merasa sungkan dalam rangka mencari hal tersebut. Informasi aparat sosial pada kami harapkan untuk bisa dibuktikan. Artinya kemudahan-kemudahan ketika ada kesulitan bisa ditanyakan, dan ketika ada suatu hal yang kandas misalnya di kelurahan bisa di tingkat berikutnya. Ketika kandas tingkat depan bisa ditanyakan sama beliau yang ahli di bidangnya kan. Dan siap memberikan jawaban tentunya Pak ya, dari Disduk Capil. Untuk masyarakat Bantul. Oke, kita punya komitmen untuk itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang sudah ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya pemirsa. Tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat.
pemirsa, di segmen kali ini sudah bergabung bersama dengan saya Bapak Dukuh Galan, Bapak Arif Rudianto. Kita sapa dulu, apa kabar Pak Arif? Baik ya Mbak. Baik, di Dukuh Galan ini ada berapa kakak sih Pak? Untuk di Padukan Galan sendiri ini ada sekitar 300 kakak kepala rumah tangga. Lumayan banyak ya. Nah, Iya. ini kan kita dari tadi berbicara mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Kalau saya boleh tahu nih, Pak Rudi boleh dong cerita dikit bagaimana dengan warga di sini, Pak? Apakah mereka juga sudah termasuk orang-orang yang tertib administrasi atau sejauh ini masih ada kendala apa untuk bisa mengurus dokumen-dokumen? Iya. Terima kasih untuk di Padukan Galan sendiri. Ini untuk administrasi sebenarnya sangat proaktif masyarakat. Jadi kalau ada Pak RT, Pak Dukuh membutuhkan sesuatu, itu langsung tanggap. Dan di sini kan termasuk Kampung Keluarga Berencana. Ya. Itu program dari BKKBN. Dan sini administrasi juga sudah tertata di sebuah rumah data kependudukan. Jadi di Padukan ini sudah ada rumah data kependudukan, jadi administrasi itu sudah disimpan di situ. Sudah sangat tersistematis di sana ya Pak ya. Tapi kalau misalnya masih ada satu kendala atau kebutuhan apa, kira-kira apa yang paling dibutuhkan warga untuk demi mendorong mereka agar bisa tertib terus gitu loh administrasinya? Untuk administrasi untuk Padukan ini, jadi di sini membutuhkan akses kayak penerangan jalan kampung, terus buku administrasi, ada kotak buku itu buat menyimpan arsip-arsip Oke, kependudukan. itu belum ada ya sekarang Belum ya Pak? ada, itu baru direncanakan. Iya, cuma itu saja. Itu saja. Nah ini mumpung ada Pak Pambudi nih, Pak Pambudi, jawaban Anda apa nih kira-kira yang bisa menenteramkan hati mereka agar kira-kira kebutuhan ini tuh bisa segera terpenuhi gitu? Jadi begini Mbak Dewi, terkait dengan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini disepui oleh Pak Dukuh walaupun masih muda ini. Iya. Ini kami tentunya siap untuk mendampingi. Yang sekiranya ya kalau sifatnya kecil kami siap secara pribadi, namun yang sifatnya besar ya nanti kita akseskan lewat APBD Kabupaten Bantul. Nah, jadi kami selalu bersinergi, mendampingi. Jadi kami sebagai wakil rakyat itu tong diberdayakan sehingga kebutuhan apa yang sekiranya ya ketemu nalar atau apa terus minta yang lain-lain yang sekiranya saya nggak mampu saya nggak bisa. Supaya yang ketemu nalar saya bisa menindaklanjuti, kami siap untuk menindaklanjuti Mbak. Begitu Mbak Dewi. Tempat penyimpanan arsip saya rasa juga sangat penting nih ya Pak Pambudi yang tadi disebutkan. Termasuk penerangan. Memang segelap apa sih Pak kalau malam kalau saya boleh tahu? Rumah data itu kan belum ada penerangannya, baru swadaya kemarin. Oh oke. Nah, jadi itu di dana desa itu cuma berapa belum mencukupi. Oke, ada yang ingin disampaikan Pak, mumpung ada Pak Dukuh bareng-bareng nih ketemu. Terkait dengan program yang bisa diakses, yang sekiranya lewat pokok-pokokan dewan atau pokir kami siap. Namun secara teknis kebutuhan seperti apa kan belum tahu saya tuh. Nah sekiranya yang ringan-ringan ya nanti kita bisa berkontribusi, bisa sharing. Namun yang sekiranya cukup kita linkkan di APBD saja Mbak. Oke. Baik. Apa nih Pak Budi yang ingin disampaikan kembali kepada masyarakat terkait tadi yang kita bicarakan, tertib administrasi kependudukan, pentingnya itu dan lain sebagainya. Sebagai penutup nih untuk masyarakat, pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat. Baik Mbak Dewi, setelah tadi kita bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat, alhamdulillah dan terima kasih apresiasi kepada warga masyarakat yang antusias untuk ingin mengerti, untuk memahami bagaimana memiliki atau mengakses IKD, identitas kependudukan digital, ini antusias. Ini tadi warga masyarakat kelihatannya sangat tertarik untuk bagaimana memiliki data tersebut lewat HP Android. Nah, saya sangat berharap kita saling gayung bersambut. Pak Dukuh juga selalu mengkomunikasi kepada masyarakat. Nanti Pak Dukuh ada kesulitan bisa komunikasi dengan saya. Dan sebetulnya tidak hanya program tentang kependudukan saja atau dokumen administrasi. Namun program yang lain, program mohon untuk disampaikan kepada kami. Ke depan ayo kita bergandeng tangan, bersinergi gotong royong untuk mewujudkan Padukuan Galan yang lebih baik, lebih maju, warganya lebih sejahtera seperti harapan kita bersama. Begini, Pak. Artinya pertemuan ke depan masih akan terus berlangsung dan dilakukan ya, Ya, komunikasi akan terus berjalan ya. Betul Mbak Dewi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih Pak Arif Amin, dalam ya. mengayomi warga di Padukuan Galan ini. Pak Pambudi terima kasih juga dukungannya selama ini dan ditunggu dukungan-dukungan lain selanjutnya bersama teman-teman di DPRD Bantul. Terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Terima kasih juga pemirsa sudah bersama dengan kami. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.